menginformasikan tentang difraksi gelombang air, interferensi gelombang air, mengenal gelombang berjalan, dan gelombang stasioner. Sebelumnya kita akan menonton video motivasi terlebih dahulu. Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari 1000 alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi, kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat, dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan, dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah, karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah kamu hilang harapan, karena ketika kamu masih memiliki harapan, maka disitulah kamu masih memiliki masa depan.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian difraksi. Difraksi adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Ini contoh difraksi. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah pembelokan rambat gelombang karena melalui celah sempit atau pembelokan arah rambat gelombang karena adanya penghalang. Jadi jika misalnya kita itu berada pada suatu celah yang sempit, misalnya kita memanggil teman itu bisa terdengar sampai jauh. Sampai kayak di balik itu Ini video materi. Ya udah. Untuk mengamati difraksi gelombang air pada tangki riak, maka diberi celah dengan lebar D. Jika vibrator pada tangki riak dihidupkan, maka akan dihasilkan muka gelombang lurus. Gelombang tersebut akan terus merambat hingga melewati suatu celah dan menghasilkan sumber gelombang yang baru. Jika panjang gelombang lebih besar daripada lebar celah, maka pola difraksi akan sulit terlihat. Akan tetapi, jika panjang gelombang lebih kecil dari lebar celah, maka pola difraksi akan jelas terlihat. Oleh karena itu, difraksi gelombang bergantung pada panjang gelombang dan lebar celah. Kemudian, pada tangki riak diberi dua buah celah dengan lebar yang sama, yaitu D. Gelombang yang dihasilkan dari vibrator akan merambat melewati kedua celah dengan lebar yang sama dan membentuk gelombang baru. Pola difraksi yang dihasilkan akan semakin jelas terlihat. Jika lebar celah semakin kecil dan celah semakin banyak, serta panjang gelombang semakin besar, maka pola difraksi akan semakin jelas terlihat. Selanjutnya adalah interferensi gelombang air. Interferensi gelombang air terjadi jika dua gelombang permukaan air berpadu di suatu tempat. Interferensi gelombang permukaan air dapat diamati dengan jelas pada tangki riak. Gambarnya bunda-bunda, mau orang internet Syarat terjadinya interferensi pada gelombang permukaan air adalah: kedua, sumber getaran harus bergetar serentak atau memiliki fase yang sama dengan amplitude dan frekuensi yang sama. Dua sumber getar yang memiliki fase, amplitude, dan frekuensi yang sama dinamakan dua sumber koheran. Dua sumber koheran hanya dapat dihasilkan dari satu sumber getar.
Yuk kembali di Science Center, kali ini kita akan membahas sifat kedua pada gelombang, yaitu interferensi. Nah, apa yang dimaksud dengan interferensi? Nah, ini ada definisi dari interferensi pada gelombang. Itu adalah peristiwa bergabungnya dua gelombang atau lebih yang merambat pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Jadi misalkan kamu punya suatu medium, kemudian terdapat dua gelombang datang, lalu ketika bertemu, gelombang itu akan menciptakan suatu gelombang gabungan. Nah, ini adalah peristiwa interferensi, yaitu bergabungnya dua gelombang yang lebih pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Nah, ada beberapa jenis interferensi. Yang pertama disebut sebagai interferensi destruktif. Nah, kita lihat pada gambar apa yang dimaksud dengan interferensi destruktif. Nah, misalkan saya punya datang dua gelombang datang pada medium yang sama dan pada waktu yang sama. Gelombang pertama itu berbentuk bukit dan gelombang kedua itu berbentuk lembah. Nah, mereka datang pada arah yang berlawanan sehingga kelak mereka akan bertemu. Nah, pada saat mereka bertemu, itu ternyata mereka saling meniadakan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu mereka berpisah kembali. Nah, ini disebut sebagai interferensi destruktif. Nah, yang disebut dengan destruktif adalah menghancurkan. Jadi, dua gelombang ini disebut sebagai saling menghancurkan. Nah, kenapa seperti ini? Karena pada gelombang itu saling menghancurkan. Jadi berlaku prinsip superposisi. Nah, apa yang maksud dengan prinsip superposisi? Nah, kita lihat di sini gelombang pertama itu berbentuk bukit. Nah, kemudian dia bergabung dengan lembah. Nah, ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Prinsip superposisi mengatakan bahwa simpangan dari gelombang pertama dan gelombang kedua itu jika digabungkan itu tinggal ditambahkan saja. Jadi misalkan saya punya bukit di atas ini, dia memiliki simpangan yang di sini. Nah, dia akan bergabung dengan yang simpangannya ke bawah. Nah, demikian seterusnya, kamu punya titik di sini, simpangannya segini. Nah, dia akan bertemu dengan simpangannya yang berlawan arah. Nah, jadi kita bisa anggap kalau berlawan arah yang bukit ini sebagai positif dan yang negatif. Dan yang ke bawah itu yang bukit, yang lembah itu negatif. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Ketika mereka digabungkan, mereka akan menjadi 0 jika frekuensinya sama ya. Jadi bukit dan lembah positif negatif saling menyediakan menjadi 0 sehingga hasilnya adalah saling menghancurkan atau saling cancel satu sama lain. Nah, disebut sebagai interferensi destruktif. Jadinya gabungannya menjadi 0 gabungannya. Nah, jenis yang kedua itu disebut sebagai interferensi konstruktif. Nah, ini sebelumnya saya punya gambar dulu, gambar yang menggambarkan interferensi destruktif. Jadi ketika kita lihat di sini bahwa kita tarik garis, bukit di sini puncak ini bertemu dengan lembah yang di bawah ini. Nah, positif yang paling atas itu bertemu dengan negatif yang paling bawah akan menjadi 0. Sama dengan lembah yang di sini akan bertemu dengan bukit yang di sini. Negatif di sini, positif di sini. Negatif positif saling meniadakan sehingga hasil gabungannya menjadi seperti ini. Interferensi destruktif. Nah, contoh kedua adalah interferensi konstruktif. Ini berlawanan dengan destruktif. Kalau konstruktif, lihat dari asal katanya, saling mengkonstruksi, saling membangun satu sama lain. Jadi misalkan kamu punya gelombang, dua gelombang datang, bentuknya sama-sama bukit, datang dari arah yang berlawanan, kemudian mereka bertemu. Nah, apa yang terjadi? Nah, akan menghasilkan bukit yang lebih besar lagi. Nah, kemudian setelah itu mereka berpisah lagi. Nah, apa yang terjadi pada kasus ini? Pada kasus ini, itu bukit itu bertemu dengan bukit. Nah, bukit bertemu dengan bukit. Nah, bukit itu kita tadi lambangkan dengan positif, simpangannya positif. Bukit yang di bawah juga positif. Nah, ditambahkan maka dia akan membentuk bukit yang lebih besar, sama-sama positif. Nah, ini adalah interferensi konstruktif, saling membangun.
Jadi kita misalkan punya dua gelombang seperti ini. Kita lihat pada bagian ini bukit bertemu dengan bukit sehingga akan menciptakan bukit yang lebih besar. Sama dengan lembah itu bertemu dengan lembah di sini. Nah, lembah negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan semakin ke bawah negatifnya. Nah, maka semakin ke bawah lembahnya. Jadi bukit bertemu bukit, lembah bertemu lembah dan saling membangun. Nah, dia akan menciptakan suatu gelombang baru. Nah, ini disebut sebagai interferensi konstruktif. Nah, tapi ada kalanya di mana bukit tidak bertemu dengan bukit. Ini ada kasus pertama, lembah bertemu lembah, dan juga ada kasus di mana tidak juga bertemu bukit ketemu lembah seperti kasus pertama tadi. Nah, ada contohnya seperti ini. Jadi ada kalanya di mana bukit itu tidak bertemu exactly dengan bukit dan lembah tidak bertemu exactly dengan lembah lagi. Nah, jadi ini disebut sebagai interferensi destruktif sebagian, bahwa mereka saling menghancurkan tetapi hanya sebagian saja. Jadi ini adalah peristiwa interferensi pada gelombang. Selanjutnya adalah contoh soal. Ada sebuah gelombang yang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon jika frekuensi gelombang adalah 50. Tentukan panjang gelombangnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui F sama dengan 300 V sama dengan 340 meter per sekon. V sama dengan ditanyakan lambda sama dengan V per F, lambda sama dengan F 340 per 50, hasilnya 6,8 meter. Materi yang terakhir adalah mengenal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pertama kita akan membahas materinya. Gelombang berjalan adalah gelombang amplitudo yang tetap. Ia merupakan lawan dari gelombang stasioner. Amplitudo gelombang berjalan ini dapat diamati pada seutas tali. Meskipun tali tersebut digetarkan berulang-ulang, maka amplitudonya akan selalu tetap. Ini contoh gambarnya. Dalam menghitung besaran gelombang dan waktu yang diperlukan untuk merambat, maka persamaan yang digunakan sebagai berikut. TP sama dengan T min X per V. Waktu yang dibutuhkan gelombang tadi untuk merambat adalah X per V. TP itu Pak untuk memilih besaran gelombang. Yang selanjutnya adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang memiliki amplitudo yang tak tetap atau berubah. Juga bisa diartikan sebagai gelombang dengan bentuk yang tidak bergerak melalui suatu medium, melainkan diam. Gelombang stasioner ini dikenal juga dengan nama gelombang berdiri atau gelombang tergerak. Maksudnya gelombang berjalan tadi kan memiliki amplitudo yang tidak tetap. Jadi jika seutas tali digetarkan sama, itu pasti amplitudonya itu tetap sama. Beda dengan gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini memiliki amplitudo yang tidak tetap atau berubah-ubah. Bisa juga dikatakan dengan tidak bisa bergerak atau tidak. Selanjutnya adalah contoh soal. Suatu gelombang berjalan dan mempunyai persatuan Y sama dengan 0,02. Sin Pi dikali 4 kali T min X. X dan Y dalam cm dan T dalam sekon.
sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asalnya pada waktu asal telah bergetar selama sekon adalah maaf Tiko. Ayo. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui Y sama dengan 0,02 tinggi artikan 4 kali T min X. X diketahui 5 cm, T-nya tadi 1 sekon. Ditanyakan besaran simpangan atau Y, jawabannya Y sama dengan 0,02 sin ini ya. Y sama dengan rumus ini 4T min X ini dimasukkan yang sudah diketahui 0,02 sin pi 4, T nya sama dengan 1 sekon, X nya sama dengan 5. Jadi Y